Musik intro diputar lalu memudar ke latar belakang. Coba deh kita renungkan sejenak. Mungkinkah roh seseorang itu tetap ada, tetap hadir, bahkan ratusan tahun setelah mereka wafat? Nah, pertanyaan yang bikin penasaran ini nih yang bakal jadi pusat bahasan kita kali ini. Kita akan masuk ke sebuah keyakinan yang dalam banget soal kehadiran spiritual. Oke, yuk kita bedah gagasan yang kuat banget ini. Ini bukan cuma omongan biasa loh. Ini benar-benar menantang pemahaman kita soal hidup dan mati. Kutipan ini datangnya dari ceramah Ustadz Muhammad Yusuf yang seolah-olah ngejak kita, "Hei, coba lihat deh, ada realitas lain di luar yang bisa kita tangkap dengan panca indera." Jadi gimana caranya keyakinan ini bisa begitu kuat ya? Nah, yang menarik, ceramahnya tuh nggak ngasih kita teori yang rumit-rumit. Justru yang disajikan adalah kisah-kisah, bisa dibilang testimoni ya, dari para wali atau wali Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya punya kedekatan spesial dengan Tuhan, dan mereka diyakini udah melihat realitas ini dengan mata batin mereka sendiri. Yuk, kita masuk ke cerita pertama. Kisahnya ini, wah luar biasa banget sih. Cerita ini disajikan sebagai salah satu bukti adanya realitas spiritual itu. Siap-siap ya, karena kisah ini benar-benar kayak menabrak logika kita soal hidup dan mati. Nah, ini dia yang bikin merinding. Coba lihat lini masanya. Kelihatan mustahil banget kan? Poin utamanya di sini, menurut ceramah itu, adalah bahwa roh itu ternyata nggak terikat sama kematian fisik. Coba deh bayangin, 38 tahun setelah meninggal, seseorang bisa muncul lagi dan beli semen. Bener-bener melakukan transaksi di dunia nyata. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita dari zaman dulu loh. Sumbernya juga menunjuk pada tokoh-tokoh masa kini. Contohnya seperti Habib Umar bin Hafidh dari Yaman. Beliau dan tokoh-tokoh lain juga disebut-sebut punya pengalaman serupa. Ini menunjukkan kalau keyakinan ini tuh terus berlanjut, nggak berhenti di masa lalu. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya seseorang bisa mulai merasakan realitas kayak gitu? Apa yang harus dilakuin? Nah, ceramahnya ngasih sebuah analogi yang keren banget. Katanya, kita butuh keseimbangan batin yang pas. Ibaratnya nih, kita butuh dua sayap buat bisa terbang. Dan inilah dia, dua sayap itu. Keren banget kan penggambarannya? Sayap pertama itu ilmu. Ya, ini pengetahuan formal yang kita dapat dari buku, dari sekolah, dari belajar. Sayap kedua adalah wirid. Ini soal praktik spiritualnya, zikirnya. Gimana kita mengolah hati kita. Jadi menurut konsep ini, punya ilmu aja, bahkan sampai gelar PhD sekalipun, itu belum cukup. Ibaratnya baru punya satu sayap. Keduanya harus ada biar kita bisa terbang ke pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Oke, dari filosofi, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih praktis. Ceramahnya nggak cuma ngasih tahu konsepnya, tapi juga langkah-langkah nyata yang bisa kita coba kalau mau membangun koneksi spiritual ini. Nah ini dia nih, beberapa petunjuk spesifiknya kalau teman-teman mau coba bikin semacam ruang suci di rumah. Tujuannya apa sih? Idenya adalah untuk menjadikannya semacam saluran energi spiritual. Tempat di mana kita bisa lebih fokus dan doa-doa kita bisa lebih nyambung ke dimensi yang lebih tinggi. Pasti sekarang banyak yang mikir, oke, kalau ini semua beneran nyata, kenapa kita semua nggak bisa lihat? Pertanyaan yang bagus banget kan? Nah, ceramah ini punya jawaban yang jujur menarik banget. Jadi begini penjelasannya, masalahnya itu bukan di realitasnya yang nggak ada, tapi di kita, di indera fisik kita. Indera kita ini terbatas, cuma bisa nangkep dimensi kita aja. Sementara dunia spiritual itu, katanya, beroperasi di dimensi yang lebih tinggi. Jadi, ya, nggak kelihatan. Bukan karena nggak ada, tapi karena alat persepsi kita yang terbatas. So, kesimpulan dari semua ini apa? Intinya, ini adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk mengubah cara kita memandang dunia. Untuk mulai mempertimbangkan, jangan-jangan realitas itu lebih luas dari apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi kan? Dan ya, itulah pemikiran yang kita bawa pulang hari ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Sebuah pengingat bahwa mungkin saja misteri terbesar di alam semesta ini sebetulnya tersembunyi tepat di depan mata kita. Cuma kita saja yang belum bisa melihatnya.